Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku, Ayu Mulazama. Hari ini aku mau berbagi resep bomboloni yang super duper lembut dan super duper empuk pol. Buat kalian yang mau jualan bomboloni bisa banget pakai resep ini. Untuk resep yang lebih lengkapnya, kalian bisa cek di description box ya. Di sini aku pakai tepung protein tinggi kurang lebih 510 gram. Lalu juga ada butter, ada SP dan garam, juga ada ragi instan, dan di sini aku juga pakai 4 butir kuning telur. Ya. Lalu di sini aku pakai gula dengan takaran 80 gram. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita campurin ya bahan keringnya. Mulai dari tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu cakra ya, tentunya yang protein tinggi. Kurang lebih 510 gram. Lalu tambahkan bahan kering lainnya seperti gula pasir. Di sini aku pakai 80 gram. Juga bahan kering yang selanjutnya yaitu ragi instan. Di sini aku memakai takaran 9 gram. Nah, baru deh kita mixer semua bahan keringnya supaya tercampur rata ya. Lalu setelah itu kita baru tambahkan air sebanyak 220 ml. Ini air bebas ya, bisa pakai air dingin ataupun air biasa. Nah, kalau sudah ditambahkan air, kita tambahin telur nih. Kita boleh menuangkan satu persatu atau juga bisa langsung ya. Di sini aku langsung aja karena aku ngejar waktu juga. Dan part terakhir yang dimana ini memang wajib dituangkan di bagian akhir, yaitu adalah butter, garam, dan juga SP ya. Setelah itu kita mixer kurang lebih dengan waktu 25 menit. Tapi ini sesuai mixernya masing-masing ya. Di sini aku 25 menit udah cukup banget, udah kalis. Kita tes kekalisan dulu ya, apakah ini emang benar-benar kalis atau masih kurang. Tapi biasanya aku udah cukup kok 25 menit itu. Kita lihat dulu, kita coba lihat. Nah, alhamdulillah, masya Allah sudah kalis. Baru deh kita lanjut untuk potong-potong adonan bomboloninya. Di sini aku pakai beratnya itu pakai 25 gram. Itu udah lumayan ya besarnya nanti kalau udah selesai proofing. Ini kurang lebih aku jadi 36 piece. Dengan tepung 500 gram aku bisa menghasilkan 36 piece bomboloni. Resep ini juga bisa kalian pakai untuk bikin donat ya. Nah, setelah semuanya selesai dipotong, kita rounding nih adonan yang udah dipotong tadi ya. Kita rounding. Setelah di rounding semuanya, baru kita pipihkan. Tujuan rounding ini supaya permukaannya juga lebih halus ya, sehingga bisa membantu adonan ini bisa mengembang secara maksimal gitu. Nah, supaya donat kalian atau bomboloni kalian itu bisa mengembang secara atau proofingnya bisa maksimal, kalian harus melewati tahap ini, yaitu tahap degazing. Degazing ini bisa memaksimalkan proses proofing ya, sehingga nanti donat kita atau bomboloni kita itu bisa mengembang sempurna gitu. Jadi dia mengembangnya itu nggak cuman ke atas tapi juga ke samping kanan dan kiri gitu. Nah, setelah proses degazing ya, setelah sudah dipipihkan semua, baru kita proofing selama kurang lebih minimal itu 45 menit. Dan kalau bisa 1 jam atau mungkin 1 jam lebih
10 menit juga bisa, juga boleh, tergantung ini ya tergantung suhu yang di daerah kalian masing-masing. Tapi kalau aku pribadi biasanya aku 60 menit itu udah cukup. Kadang kalau buru-buru itu cukup 50 menit gitu. Setelah itu kita goreng satu-satu. Di sini aku nggak masukin sampai yang full banget ya, supaya ada ruang yang panasnya itu memaksimalkan donat-donat ini bisa mengembang secara sempurna gitu. Karena semakin banyak donat yang ada di dalam yang kita masukkan ke dalam penggorengan, itu juga pengaruh terhadap suhu penggorengan gitu. Jadi biasanya aku kalau goreng donat ataupun bomboloni itu memang agak renggang seperti ini. Tuh kan, Masya Allah. Ya, bisa dilihat mengembang sempurna. White ringnya juga bisa keluar dengan sempurna. Dan ini tips menggoreng donat itu jangan dibolak-balik ya, supaya nggak menyerap minyak terlalu banyak. Dan kalian bisa memanaskan api kecil itu 30 menit sebelum menggoreng. Biasanya sih aku seperti itu, karena aku nggak punya ini ya, alat pengukur suhu. Jadi aku cara memanasin penggorengan ya seperti itu. Dan itu salah satu eksperimen juga yang berhasil lah gitu. Dan ketika meniriskan donat yang udah mateng, itu bisa dihentakkan sedikit ya, entah itu dalam saringan ataupun ke tempat wadahnya donat itu tadi gitu, supaya white ringnya nggak turun seperti ini. Tuh kan, Masya Allah cakep ya, Masya Allah ini cakep banget. Meskipun udah digencet-gencet seperti ini, dia bakal balik lagi. Dan ini salah satu tanda bahwa kamu berhasil. Selama kalian tidak menyalahi resep ataupun cara-cara pembuatannya, kalian pasti berhasil kok ya guys, jangan khawatir. Dan di sini aku bakal ngasih tahu gimana supaya bomboloni jualan kamu bisa selumer itu. Di sini aku pakai gunting ya untuk melubanginya itu tadi, dan baru deh aku kasih filling seperti glaze ataupun selai yang seperti blueberry, strawberry seperti itu. Untuk coklatnya aku selalu pakai glaze karena memang selumer itu ya daripada selai coklat gitu. Dan ini salah satu menu yang laris banget di jualan aku, karena banyak banget customer aku yang bilang seempuk itu, bahkan ditaruh di kulkas pun besoknya dimakan masih empuk kayak gitu. Bisa dilihat kan ya, seratnya juga bagus, Masya Allah ya. Pokoknya buat bunda-bunda yang mau jualan donat ataupun bomboloni, kalian bisa banget pakai resep ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian bisa tahu konten-konten terbaru aku. Terima kasih. Assalamualaikum.